brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang bocah yang ditindas sejak kecil hingga seluruh keluarganya dibantai. Tak sengaja mendapatkan ilmu tingkat tinggi hingga menjadi pendekar sakti. Dia balas dendam memburu pendekar terkuat di bumi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 天地初开，妖魔邪祟，阴气西往，生群仙众神，阳气东行。 Kisah berlatar ribuan tahun yang lalu, kondisi tiga dunia mengalami kekacauan yang besar. Klan dewa bertempur dengan klan iblis dalam jangka waktu yang panjang. Demi menjaga kedamaian tiga dunia, seorang pendekar sakti bernama Hong Jun menciptakan pedang dewa bernama Pedang Suantian. Hingga akhirnya Hong Jun berhasil mendamaikan tiga dunia. Namun setelah ribuan tahun kemudian, Pedang Suantian tiba-tiba aktif kembali, yang membuat Raja Iblis bernama Ye Jun berambisi ingin menguasainya. Namun dia dihadang oleh Kaisar Timur bernama Tai Chi. 我族抵风相抗，为保三界平衡，先帝太一统三界。 Pertempuran yang brutal dari dua kekuatan besar menyebabkan hancurnya puncak langit 9 hingga pedang Suantian hancur lebur dan kekuatannya terbagi menjadi dua antara pedang dan sarungnya. Dua kekuatan tersebut jatuh ke dunia manusia. Kekuatan pedang Suantian memasuki seorang bayi yang baru lahir bernama Zhou, putra dari seorang pendekar bernama Qian. Sedangkan sarungnya mendarat di sebuah bukit dan menjelma menjadi gadis kecil yang sama baru lahir bernama Hua. Dia diasuh dan akan dibesarkan oleh seorang pendekar bernama Jiu. 桃花春水生，你我在此相见，倒也有缘，桃花可好。 Di sebuah gubuk terpencil kita diperlihatkan dengan seorang master tingkat tinggi. Terkejut melihat kekuatan besar yang turun dari langit. Dia pun bergegas mendatangi tempat turunnya kekuatan. Dan tak lama akhirnya bertemu dengan Qian. Sang master yang sudah mengetahui kekuatan Suantian memasuki raga putranya. Dia memberikan sebuah pusaka untuk melindunginya. 小公子降生之喜，祝小公子平安顺遂，防御之宝灵气充沛。 谢谢仙师。 Di tempat lain di markas besar klan iblis, Ye Jun ternyata masih hidup namun dia terluka parah. Ye Jun memerintahkan petingginya untuk pergi ke dunia manusia mencari kekuatan pedang Suantian. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Hua sudah beranjak remaja. Tak lama muncul dua pengawal Jiu membawa Hua dari sana. Begitu juga dengan Zhao, terlihat sudah mulai besar. 龟龟说让钱儿替你吃了，好吧，好吧。小少爷，今天是老爷的寿辰，回家了。 Setelah pencarian yang lama, akhirnya petinggi klan iblis melaporkan bahwa kekuatan pedang Suantian telah ditemukan berada di wilayah kota Xingxiang, namun kekuatan sarungnya belum ditemukan. Sontak saja, Ye Jun gembira mengerahkan para petingginya untuk mendatangi kota tersebut. Tak ditunda lagi, mereka pun langsung menyerang para penduduk. Seorang penduduk melaporkan kejadian tersebut kepada Qian bahwa klan iblis masuk menyerang. Qian pun bergegas mengambil pedang pusakanya dan menitipkan Zhou kepada Paman Zhong. Sedangkan dia dan istrinya akan melawan mereka.
Zhou dan Paman Zhong berhasil bersembunyi di sebuah gua dan tiba-tiba terlihat sebuah cahaya. Mereka pun memasukinya, yang ternyata sebuah ilmu rahasia kesaktian tingkat tinggi. Dengan mengejutkan, ilmu tersebut terserap memasuki raga Zhao. Paman Zhong pun menyuruh Zhao untuk fokus menerima kesaktian tersebut. 中宝，接纳此法，放下戒心，乃是喜事一桩啊！少爷莫要慌张。 Keesokan harinya, mereka kembali ke kediamannya. Namun alangkah terkejutnya melihat orang tuanya telah tewas. 为爹娘报仇，斩尽天下妖魔，会用父亲的诛魔剑。 Paman Zhong memberikan pedang pusaka peninggalan ayahnya kepada Zhao. Sejak saat itu, Zhao giat berarti menyempurnakan ilmu rahasia yang telah didapatkannya untuk balas dendam. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Hua kini telah dewasa. Dia pamit pergi kepada Jiu untuk turun gunung. Hua sejak kecil telah menyadari bahwa dia terlahir dari kekuatan sarung pedang Xuantian. Sudah saatnya harus mencari orang yang memiliki kekuatan pedangnya. Begitu juga dengan Zhao, sudah menjadi seorang pendekar. Dia juga turun gunung memasuki sebuah desa, namun sepi tak terlihat penduduk satupun. Yang ternyata mereka semua bersembunyi karena ketakutan oleh serangan siluman ular. Setelah melihat kedatangan Zhao, mereka pun berani keluar. Dan tiba-tiba siluman ular muncul. 中伯，你先进去。我不要，别走！是。 Zhao mengejar siluman ular hingga ke markasnya. Tak lama terlihat dua kelompok misterius menghampirinya. Dan akhirnya... 如是弄鬼。 Dengan tepat waktu, Ling Er muncul membantu Zhao hingga berhasil menghabisi dua siluman. Ling Er adalah murid dari master tua yang dulu memberikan pusaka kepada Zhao waktu bayi. Dia ditugaskan sang master untuk membasmi para siluman yang meresahkan. Keesokan harinya, mereka pun menjadi berteman karena memiliki misi yang sama dan sepakat akan membasmi para siluman bersama. Dan mereka pun beraksi. Zhao mengambil inti roh dari setiap siluman yang dihabisi. Dia memerlukan ratusan inti roh untuk menyempurnakan kesaktiannya. Mereka pun melanjutkan lagi misinya, tiba di sebuah desa, dan akhirnya tersengaja bertemu dengan Hua. Mereka berdua masing-masing merasakan adanya energi yang kuat.姑娘，我们可曾认识？我叫周乾，敢问姑娘芳名？叫灵儿，我认识你，桃花姑娘。桃花姑娘是医女啊，等你。太没意思了，我要回多宝阁。Ling Er cemburu dan kembali ke kediamannya yang tak jauh dari sana. Tak lama muncul kakak perguruannya bernama Jin Chan, meledek adiknya yang sedang marah. 我这小嘴撅的啊，都能挂油。这是谁惹我们家灵儿不开心了？桃花姑娘，我们的宝贝儿灵儿啊啊！我说灵儿啊，突然吃这横醋，才没有喜欢的呢。
这样。 Zhao masih mendekati Hua hingga malam hari. Tak butuh waktu lama, mereka pun menjadi akrab. Hua sudah mengetahui bahwa Zhao adalah orang yang dicari. Sedangkan Zhao sendiri belum mengetahui siapa Hua sebenarnya. Setelah lewat tengah malam, Hua pun kembali ke kediamannya dan mengatakan kepada Jiu bahwa dia telah menemukannya bernama Zhao. 哥哥，我找到他了，一抬眼便瞧见了他，心头一动，又能认出他。周前，原就是行香镇的人，等了他这么久。 Keesokan harinya, Zhao dan Ling Er membawa Paman Zhong mengenalkan kepada Hua. Tak lama dari sana, mereka pun dibawa oleh Hua ke kediamannya untuk diperkenalkan kepada kakaknya. Dan alangkah terkejutnya saat Zhao melihat Jiu. Zhao teringat Jiu adalah pendekar sakti bagian dari Raja Iblis yang saat itu menghabisi orang tuanya. 跟着出他！少爷，你说杀你父母的妖怪就是他吗？快走！ Kesaktian Zhao masih rendah hingga dia kalah dan terluka parah. Namun amarah Zhao masih tinggi karena sangat dendam kepada Jiu yang telah menghabisi orang tuanya. 爹娘就无法安息。送死！你父母的大仇依旧无法得报，意气用事解决不了问题。周前，你冷静一点。少爷，少爷，周前，你好好想想吧。躺下，躺下，躺下，有身体才可以报仇。 Yijun sangat gembira mendengar info bahwa kekuatan pedang Swantian telah ditemukan berada dalam raga seorang pemuda bernama Zhao. Dan setelah pulih, Zhao giat berlatih untuk balas dendam. Zhao harus segera menyempurnakan kesaktian ilmu rahasianya dengan menelan lebih banyak lagi pil siluman. Paman Zhong menyarankan untuk mengambil inti roh Hua tanpa menghabisinya agar lebih cepat menyempurnakan ilmunya. Namun dengan tegas Zhao menolak. Dia memilih untuk mengambil inti roh dari para siluman dan akan dilanjutkan menyerang Jiu. Zhao kalah lagi dalam sekejap. Kesaktian Jiu tak bisa diremehkan. Jiu mengatakan saat itu dia hanya mengikuti perintah untuk menghabisi orang tuanya. 我只是听命办事。周潜，我不想杀你。杀了你以后，我迟早会去找他们，管你听命于谁！你给我站住！ Karena tak bisa mengalahkan Jiu, Zhao pun akan melakukan apa yang pamannya sarankan, yaitu mengambil inti roh Hua. Zhao pun memerintahkan pamannya untuk melamar Hua, lalu dia mengatakannya kepada Ling Er. Sontak saja Ling Er terkejut dan tak setuju, karena dengan mengambil inti roh Hua akan menyakitinya. Namun Zhao yang sangat berambisi ingin balas dendam akan melakukan segala cara. 我就会去桃花岭替我提亲，我就能炼化她的内丹。如果我与桃花成亲，这要置桃花姑娘于何地？ 都能梦见我父母的脸，我们都在天上看着我呢。但你不怕你会后悔吗？ Jiu dipanggil oleh Raja Iblis untuk menginfokan tentang pernikahan Zhao dan Hua, yang ternyata pernikahan tersebut telah direncanakan oleh Raja Iblis agar kekuatan mereka bersatu dan akan diambil. Petinggi Yijun, yaitu pendekar jubah yang tak pernah menampakkan wajah aslinya, mengatakan bahwa dia telah merencanakannya sejak lama dari Zhao kecil, yang berarti pendekar tersebut selalu berada di samping Zhao selama ini. Jiu yang tak setuju karena menyayangi adiknya memohon kepada Raja Iblis untuk melepaskan Hua, yang sontak saja Yijun murka. 一个桃花女如草芥蝼蚁一般，没私情，无负妖宗。只求尊上放过桃花。本座要的是整个三界的东西，绝不能再出差池。这玄天圣剑，你且去准备娶亲事宜。是，属下告退。 Ling Er memohon untuk memberikan kesaktiannya kepada Zhao agar kesaktiannya sempurna dan agar Zhao tak menikahi Hua. Jinchan terkejut dan dengan tegas menolak karena kesaktiannya yang dilatih selama puluhan tahun akan diberikan cuma-cuma kepada orang lain. 帮帮我，师兄！你，哎呀，就你的内丹比较厉害，师兄你就帮帮我，兄就帮帮我嘛。那我这牺牲也太大。罢了罢了罢了。
Dan akhirnya Pamanjong menemui Hua untuk melamar mewakili Zhao, sementara Raja Iblis menyiapkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Tak ditunda lagi, Hijun mendatangi Zhao yang akan menikah, namun dengan mengejutkan dia bersama Pamanjong, yang ternyata selama ini pendekar jubah menyamar menjadi Pamanjong. Dia juga yang telah merencanakan agar Zhao menikahi Hua, dan Pamanjong yang asli sudah tewas sejak Zhao masih kecil saat berada di gua. Sejak saat itu, pendekar jubah yang menggantikannya. Mereka telah merencanakan semuanya secara sempurna. Hijun pun menjelaskan bahwa Zhao adalah pedang Suantian dan Hua adalah sarungnya. 是谁？我周伯呢？原来是你们所为！我杀了你们！只要你们二人合体后终将一统三界。尊上，属下这就去接桃花女前来。 Hua kini sudah siap akan menikah. Tanpa curiga apapun, Hua pergi menuju Zhao. Namun para pendekar bawahan Jiu merasakan adanya kejanggalan. Mereka akan menyelidiki dan bertindak setelah bertemu Jiu. Dan akhirnya Jiu pun muncul yang telah berhasil melarikan diri. Dan mereka pun bergegas menyusul Hua. Dan akhirnya... 桃花，不能去！ Akhirnya pendekar jubah hitam tewas. Tak lama muncul para petingginya. Jiu memutuskan akan membantu adiknya dan Zhao meski harus melawan Raja Iblis. Tak ditunda lagi, mereka pun pergi. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh petinggi klan Iblis. 在这里拖住他，你们快去救周前！ Hua akhirnya tiba di kediaman Zhao, sementara Jiu memutuskan mengorbankan diri untuk menghabisinya. Dan tiba-tiba... Ling'er akhirnya muncul membantu Hua, dan kini saatnya Yijun turun tangan yang telah merasuki raga Zhao. Akhirnya Hua berhasil mengeluarkan Jiun dari raga Zhao, dan saat akan pergi, tiba-tiba... Saat pertarungan masih berlangsung, Ling'er memberikan pil spiritual kakaknya kepada Zhao, yang ternyata Jin Chan menyetujui permintaan Ling'er dengan memberikan seluruh kesaktiannya kepada Zhao, dan akhirnya kesaktian Zhao mencapai level sempurna. Yijun terkejut melihat kesaktian Zhao mampu menandinginya, yang membuat dia semakin murka. Hua mengatakan harus menyatukan kekuatan untuk memanggil pedang Suantian. Zhao dan Hua kalah, ternyata kesaktian Raja Iblis masih di atas mereka. Tak ada pilihan lain, Ling'er mengorbankan diri memberikan seluruh kekuatannya kepada Zhao. Dan dengan mengejutkan, Hua pun memutuskan hal yang sama. Dan akhirnya... Akhirnya Zhao berhasil menghabisi Raja Iblis. Dunia pun menuju kedamaian, dan Master Tua membawa inti spiritual Hua dan Ling'er untuk reinkarnasi di Gunung Kunlun. Dan kisah film pun berakhir.
时节已过，师兄妹两个人山修行去吧。